Halo guys, kita coba bahas nih si Realme 12 Pro Plus ini ya, terutama untuk pakai case atau enggak nih guys. Nah, kalau saya pribadi sih ya teman-teman ya, ini nggak mau pakai case guys, karena ini elegan banget gitu ya. Cuman sayang aja gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai case, takutnya ini kegores ataupun ada tinta yang nempel, itu susah banget untuk dihapusnya. Meskipun ya ada beberapa saya coba lihat di forum-forum tuh yang pakai virgin leather seperti ini, kena tinta, wah susah untuk hapusnya guys. Nah takutnya seperti itu, tapi mau gimana lagi gitu guys ya. Nah jadi ya akhirnya sebagus apa backdoornya, itu tetap pakai case. Yang setuju komen di kolom komentar. Oke ya. Nah, jadi memang sih teman-teman ya, saya punya banyak kekhawatiran dengan smartphone ataupun dengan kamera yang gede seperti ini guys. Apalagi ini kacanya terbuka bebas seperti ini ya. Itu jadi kekhawatiran kalau misalkan terjadi sesuatu jatuh dan ini posisi seperti ini, tuh kena apa gitu ya, retak dan lain sebagainya. Sangat tidak terproteksi banget ya, apalagi case bawaan seperti ini guys. Gitu ya. Tapi memang sih kalau kita coba lihat sekilas ini untuk desainnya itu ya nggak hilang untuk bagian backdoornya gitu ya. Kalau kita coba lihat untuk di bagian depan ya seperti ini, karena layar lengkung ini juga menyesuaikan guys ya. Jadi dari sini tinggi, ini ke bawah gitu ya. Nah, menyesuaikan. Nah, bagaimana jadinya si Realme 12 Pro Plus ini kita pakaikan case warna black, oke, warna hitam. Ini demi melindungi si bump kamera ini guys. Karena saya itu ya banyak kekhawatiran ya, jadi akhirnya saya tutup untuk back belakang ini si Realme 12 Pro Plus ini dengan menggunakan case model kayak gini guys ya. Oke, ini saya nyarinya setengah mati loh ya. Saya coba pesan di Oren itu ada, tapi nggak tahu gimana, nggak bisa di CO guys. Pre-order tapi bingung itu cara pengirimannya gimana ya. Ada, saya masih belum dapat sampai kemarin malam saya cari-cari itu masih belum dapat yang bener-bener oke gimana gitu temennya. Apalagi yang dari Aimo Ducis ya, itu keren-keren untuk ininya. Saya juga udah nanya sih, bang ada nggak untuk Realme 12 Pro Plus? Belum bang, belum ada katanya. Nggak tahu nanti beberapa minggu ke depan atau sebulan ke depan mungkin sudah bertebaran banyak untuk case-nya si Realme 12 Pro Plus ini cuy. Asli ya, kalau nggak pakai case ini aduh gimana gitu ya. Pinginnya sih case yang warna bening seperti ini, cuman dia ada proteksinya kayak gini gitu ya. Cuman saya cari-cari nggak ada guys gitu ya. Daripada nanti terjadi sesuatu hal duluan, ya nggak apa-apa lah, saya tutup dulu pakai yang black ini ya. Oke, kita tutup dulu pakai yang black ini aja. Yuk langsung aja di sini kita coba lihat teman-teman ya. Untuk case yang satu ini harganya, ini harga awalnya sih memang ini toko ngejualnya murah banget ya, murah meriah banget guys. Nanti bisa dicek aja link pembeliannya di deskripsi kalau misalkan ingin beli juga nih teman-teman ya, yang pengguna si Realme 12 Pro Plus. Nah kalau kita coba lihat desainnya dulu nih ya, untuk si ininya, ini dari atas ini ya, dari atas sini ke bawah sini tuh melengkung guys. Tuh ini melengkung, jadi nggak lurus ya. Nah ini untuk menyesuaikan dengan layar yang curve-nya, layar yang lengkungnya. Ini tinggi ya, ini tinggi, ini lengkung ke bawah. Nah nanti kita coba lihat setelah dipasang seperti apa. Dan ini modelnya sih persis dengan yang case bawaannya guys ya. Case bawaannya cuman bedanya ini warnanya hitam aja. Tuh lihat ya. Jadi ada lengkungan di sini. Nah, ngelengkung gitu ya. Tuh. Ngelengkung. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ngelengkung seperti ini. Oke. Langsung aja kita coba pasang, guys. Dan lihat. Ini tanpa casing seperti ini, cuy. Ini pigeon leathernya itu ini mewah banget ya. Ini yang warna krim. Seriusan, guys. Ya. Nah, ini juga untuk bagian ininya, mantap ya. Ini yang jadi kekhawatiran saya nih. Takutnya gimana jatuh dan boom ya. Wah retak gitu ya. Wah udah selesai sih. Nah makanya di sini saya coba pakai yang ini aja lah ya, korbanin aja nggak apa-apa. Yang penting udah ketahuan sih dari layarnya ini yang lengkung ya, kiri kanan. Oke tuh lihat teman-teman. Jadi kesannya di sini untuk lengkungan layarnya nggak ketutup ya, nggak hilang. Dan juga ini presisi banget cuy. Ini presisi banget ya. Ini presisi banget. Ya sementara pakai ini aja dulu lah. Tombol ini enak, buat volume juga enak ya. Tuh
Kemudian untuk lubang-lubang di sini guys ya, ini untuk mikrofon, ini untuk speaker juga presisi ya, tuh nggak ketutupan. Ini juga sama, ini presisi juga, ini presisi ya. Jadi aman lah teman-teman. Ini yang penting sih, ini yang penting sih ya. Karena ini HP saya pakai daily ya teman-teman, pakai sehari-hari. Saya pindah dari iQOO C7 5G, saya pakai dulu yang ini ya teman-teman, sehari-hari. Dan asli guys, ini mantep banget sih, apalagi penyimpanannya 512 GB ya. Ini pinginnya tuh kalau pakai HP ini tuh foto-foto, ngezoom gitu guys ya. Ngezoom jauh gitu ya. Cari apa, lihat apa, dan sayangnya di sini saya masih belum bisa lihat bulan guys. Awal Ramadan itu masih belum kelihatan bulan guys ya. Nah, nantilah kalau udah pertengahan atau ya nanti kita lihat coba zoom bulan gitu ya. Ini mantep banget ya. Ini jadi cowok banget lah guys ya. Tuh black gitu ya. Ini juga mantap sih. Ini juga anti sidik jari, jiplakan sidik jari, mantap ya bahannya ya. Ini mantap bahannya sih. Recommended kalau menurut saya sih. Harganya murmer banget. Nanti bisa dicek aja yang mau beli ya di deskripsi box. Oke, jadi itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini. Jadi gimana nih? Ya, HP itu lebih baik pakai case atau enggak, guys? Itu mah jadi apa ya? Pilihan masing-masing lah, teman-teman. Kalau saya pribadi sih ya untuk melindungi ini sebenarnya nih kamera nih, takutnya ada apa-apa gitu guys. Oke, itu aja, semoga ada informasi yang bermanfaat dan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, jadi yang ini kita simpan lagi deh ke dusboxnya. Nanti kalau misalkan mau ini dikeluarin si HP, ininya masih bagus guys. Oke.